ada surat buat Pak Sufri dari Jakarta, Bu. Dari Jakarta? Iya, dari Bapak Haryono dengan alamat Kebayoran Baru di Jakarta. Oh, kalau Pak Haryono sih teman baiknya Bapak dulu waktu sekolah. Dulu dia tinggal di sini kan. Tapi pasti Pak Aten belum kenal. Lantaran waktu beliau tinggal di sini, tukang pos di sini masih Pak Rahmat yang sekarang sudah pensiun. Betul, Bu. Saya kan baru 2 tahun dipindahkan ke sini dari Cianjur. Permisi. Terima kasih, Pak. Rupanya Pak Haryono mengundang kita ke Jakarta untuk menghadiri perkawinan putri satu-satunya awal bulan depan, Bu. Loh, memangnya Pak Haryono sudah punya anak perawan yang sudah pantas buat dikawinkan? Kan yang namanya Nina sekarang sudah persis 20 tahun. Masa mau lupa? Kok yang lupa, Ti? Tentu saja Mawo tidak tahu menau tentang si Nina. Kan dulu waktu Mawo pindah ke Jakarta dan tinggal di sana selama 15 tahun, kan si Nina yang dulu tinggal sini masih sebesar anak kucing. Dan sekarang Mawo kembali ke Ciberem, kan keluarga Haryono sudah pindah ke Jakarta. Iya kan, Wo? Iya. Tapi soal ngambek dan meninggalkan rumah selama 15 tahun, kan tidak usah kau sebut-sebut lagi. Semuanya juga orang pernah berbuat salah. Tapi kan aku sudah menyesali segalaku yang dulu. Jangan setiap cerita pada cucu-cucu kita yang disajikan cerita itu juga. Kan nggak enak jadinya aku. Nenek jangan khawatir, Nek. Cerita apapun mengenai masa lalu Nenek tidak akan membuat berkurangnya sayang kami. Ya kan, Nek? Iya. Nah, soal salah, semua orang juga punya salah. Yang penting kita tahu kita punya salah, lalu kita sadar. Buktinya selama ada nenek di sini kan membuat kita bahagia, ya kan, Kek? Sudah. Sekarang mau dengar cerita Pak Haryono nggak? Mau dong, Pak. Terutama tentang Mbak Ninanya. Apa betul dulu dia sekolah di sini? Ya, Mbak Nina dulu sekolah di sini. Tepatnya di mana Nana sekarang sekolah. Tapi temboknya belum sebagus sekarang ini. Masih bilik dan dari gede masih sederhana sekali. SMP-nya di mana, Pak? Di sekolah Bayu? Enggak. Waktu Mbak Nina lulus dari sekolah dasar, di sini belum ada SMP. Terpaksa Mbak Nina melanjutkan ke Cianjur. Jadi setiap hari Mbak Nina harus pergi ke Cianjur buat sekolah? Nah, sekarang kau harus bahagia bahwa pemerintah sudah berusaha membangun sekolah dari SD sampai SMA, sampai ke desa-desa terpencil sekalipun. Sudah, yang tadi kan soal anaknya. Sekarang aku kepingin tahu soal Pak Haryono. Kenapa Pak Haryono sekeluarga pindah ke Jakarta? Bukankah di sini dia bahagia? Disayangi seluruh warga desa sini? Iya. Ibu ingat nggak di mana Pak Haryono bekerja? Di kesehatan kan? Nah, betul. Persisnya Pak Haryono menjabat sebagai kepala kantor wilayah Departemen Kesehatan. Nah, sebagai pegawai negeri, meskipun Pak Haryono ini sudah betah di desa ini, kalau tugas harus pindah, ya apa boleh buat. Maka Pak Haryono pindah ke pusat. Di sana pangkatnya naik, dan sekarang berkantor di Departemen Kesehatan di Jakarta, Bu. Kembali sekarang Pak Haryono. Begini, Bu. Putri Pak Haryono ini akan dinikahkan dengan anak seorang sopir. Hah? Dengan sopir? Ya, begitu dalam isi suratnya. Itu, Bu, Pak Mardan kan sudah bekerja di Pak Haryono lebih dari 10 tahun. Kenapa mesti heran? Kan Pak Haryono pejabat, Pak. Masa anak satu-satunya dikawinkan dengan anak supirnya sendiri? Kan aneh. Iya, memang aneh. Jarang terjadi seperti ini. Mungkin ada keistimewaan yang lain. Kalau tidak, masa Pak Haryono mau menerima dia sebagai menantunya? Iya, ya. Orang bijaksana seperti dia, Bu, tidak akan menyerahkan anak perempuan satu-satunya kepada lelaki kalau tidak yakin benar akan pilihannya.
Pasti ada alasan yang kuat. Kalau tidak, mana mungkin Pak Haryono merestui pilihan Nina yang seperti itu. Makanya Bu, besok saya akan berangkat ke Jakarta untuk menanyakan siapa tahu ada yang bisa kita bantu dari sini. Ada surat lagi, Bu Sukri. Dari mana? Tampaknya dari alamat yang sama seperti dulu. Bapak Haryono, Kebayoran Baru, Jakarta. Pak Ateng tahu apa isi surat yang dulu? Tidak. Apa, Bu? Undangan pernikahan. Ibu diundang ke Jakarta? Iya. Minggu yang lalu kami berangkat ke Jakarta. Anak perempuan satu-satunya Pak Haryono yang cantik menikah dengan anak sopirnya. Anak sopirnya? Kok? Iya, kedengarannya sih membingungkan. Tapi kalau Bapak lihat sendiri yang namanya anak sopir, Bapak akan geleng kepala. Di samping gagah, dia juga seorang dokter. Baru lulus 2 tahun ini. Hebat kan? Aneh. Tuh, kok aneh? Hebat dong. Justru saya hebat. Aneh, anak seorang supir jadi dokter. Sementara teman saya di Cianjur, anak seorang dokter malah jadi supir. Aneh kan? Misi. Terima kasih, Pak. Apa kata Pak Haryono, Pak? Pokoknya mereka sekeluarga gembira sekali bahwa kita berdua menyempatkan diri datang ke Jakarta untuk menghadiri upacara perkawinan itu. Cantik sekali. Keduanya sepadan, seperti perkawinan dalam sandiwara tempo dulu. Yang wanita manis, yang lelaki pantas menjadi pendampingnya. Kenapa tidak kita undang saja, Pak? Nina dan Pitra datang jalan-jalan kemari. Kan bagus juga buat bulan madu mereka. Jangan seperti rata-rata orang kota yang lebih suka bulan madu ke luar negeri daripada melihat keindahan negerinya sendiri. Kalau begitu, undang saja Mbak Nina sama Mas Pitra kemari supaya mereka mau tinggal di sini. Kita kan bangga kalau mereka nginap bangsa seminggu aja di sini. Ya, tanpa kita undang mereka, mereka pasti ingat di mana mereka dibesarkan dulu. Nah, ini saya bacakan sedikit surat dari Pak Haryono ya. Ada kemungkinan minggu depan Pitra bersama Nina akan datang ke Jeberum buat tinggal di sana selama beberapa hari. Terutama Nina ingin sekali melihat-lihat tempatnya dulu bermain dan beberapa kawan yang mungkin masih tersisa di sana. Ya, anggaplah sekalian berbulan madu buat mereka. Nah, betul kan? Anak desa yang baik pasti tidak pernah lupa pada masa kecilnya, walau pernah tinggal dimanapun. Kalau begitu, luar biasa. kita akan siapkan ruang muka. Kalau perlu,
Kita beli spray dan kelambu baru buat menyambut pengantin. Dalam menerima tamu, yang penting bukan benda baru yang kita beli, tapi ketulusan kita menerimanya. Kalau kita perlakukan mereka seperti tamu agung, malah mereka jadi risih. Perlakukan saja yang wajar, sehingga mereka merasa betah tinggal di sini. Begitu kan semestinya? sudah datang, Bu. Betul. Iya, mereka ada di depan rumah, Bu. Hawa, tamunya datang. Bayu, bantu. Ya, Pak. Bu, tamu kita datang. Tidak ada ketinggalan? Tidak ada, Pak. Oh, tamu. Aduh, selamat datang kembali ke Ciberem, Nina. Terima kasih, Mawar. Selamat datang pengantin baru. Terima kasih. Selamat datang di desa kami, Mas Citra. Terima kasih, Bu. Terima kasih atas sambutan yang meriah ini. Ya,
Aduh, Bayu dan Nana sudah sebesar ini sekarang. Padahal waktu Mbak pindah ke Jakarta dulu, Nana masih dalam gendongan dan Bayu masih kecil. Oh iya, apa kabarnya Bapak dan Ibumu sehat-sehat saja, Nina? Berkat doa keluarga di sini, Makwo, beliau sehat dan beliau titip salam untuk semua yang ada di sini. Terima kasih. Kenapa Bapak dan Ibu tidak ikut saja sekalian? Bapak ada rapat kerja di Jakarta, Makwo. Berhubung beliau tidak bisa pergi, ya terpaksa Ibu harus menemani beliau. Oh, iya. Begitulah Merpati kalau sudah tua, rasanya ingin berdua terus. Merpati tua seperti kita. Oh ya Mas Pet, saya dengar dari Bapak katanya Mas Pet menyelesaikan sekolah dengan cepat. Bahkan lebih cepat dari orang-orang lain. Bagaimana caranya Mas? Kok bisa berhasil seperti itu? Sebetulnya tidak terlalu luar biasa. Asal ada keinginan dan ketekunan, semua orang pasti bisa berhasil. Tapi kan Mas baru kelas 5 SD ketika ikut ujian. Gimana sih caranya Mas mengerjakan soal ujian? Ya, yang sebagian besar baru didapatkan di kelas 6. Iya Mas. Yang namanya belajar kan bukan di sekolah saja, Nana. Di samping mengikuti pelajaran kelas 5, Mas Pit juga mengikuti pelajaran kelas 6 setiap hari dari seorang kawan. Nah, pelajaran apapun yang didapatkan dari sekolahan, PR apapun yang dia kerjakan dan ditugaskan oleh guru, semuanya Mas Pit kerjakan setiap hari. Nah, dengan demikian, sama saja Mas Pit mengikuti pelajaran kelas 6 sepanjang tahun, kan? Pada saat waktu ujian, semua soal yang ditanyakan sudah tidak asing lagi bagi Mas Pit. Wah, Bayu bisa contoh nih nanti di SMA. Nanti kalau sudah kelas 2, Bayu akan ikut ujian akhir. Barangkali saja bisa menghemat waktu seperti Mas Pit. Coba-coba boleh saja Bayu. Tapi ucapan Mas Pit yang pertama tadi jangan dilupakan. Di samping ada keinginan, harus ada ketekunan. Dan dua-duanya jangan dipisahkan. Keinginan saja tanpa ketekunan, ya sama dengan melamun. Sedangkan ketekunan tanpa didorong keinginan, itu akan melelahkan tanpa ada dorongan dari keinginan tadi. Betul itu, Pak. Kedua-duanya jangan dipisahkan. Harus berjalan bersama-sama, baru akan membuat hasil yang baik. Caranya Mas Pit belajar? Sampai larut malam atau lain-lainnya? Belajar sampai larut malam akan membuat kita kekurangan tidur dan mengantuk esokan harinya di sekolah. Nah, sebaiknya jangan belajar di waktu malam hari. Usahakanlah mengulangi pekerjaan atau PR atau pelajaran sesudah pulang dari sekolah. Tentunya sudah sholat dan makan siang. Ya. Dengan demikian, pelajaran yang kita dapati di sekolah masih segar dalam ingatan kita untuk kita ulangi lagi. Dan ingat, mengulangi pelajaran yang kita dapati di sekolah adalah cara belajar yang paling baik. Karena dia akan tetap melekat dalam ingatan kita dalam waktu yang cukup lama sekali. Jadi kita tidak boleh belajar di malam hari dong? Ya, bukannya tidak boleh. Sebaiknya kita mengulangi pelajaran selagi segar dalam ingatan kita. Dimakan ayamnya, Nina. Ini masakan Makwo. Ada 11 ayam piaraan Gerhana. Di samping bisa dipotong, dia menghasilkan telur yang bisa membantu kita buat keperluan sehari-hari. Nana bisa beternak? Cuma kecil-kecilan saja kok, Mbak. Nggak sedih karena kedatangan Mbak. Ayamnya jadi berkurang 1. Oh enggak. Lumrah saja kan? Untuk menyambut tamu agung, seekor ayam kita korbankan. Oh ya, ngomong-ngomong Mbak Nina selesai di akademi kapan? Kata Bapak tahun ini. Insya Allah, Pak. Di akademi apa, Nin? Bahasa asing dan jurusan Inggris yang Nina ambil. Dia mau jadi bule, Bu. Tapi kan tujuannya tidak ke situ. Iya. Sudah dilahirkan jadi orang Indonesia saja, saya sudah bersyukur pada Tuhan. Kenapa mesti kepingin jadi bule?
sekali. Bunga yang tumbuh liar dan tanpa dipelihara sama sekali bisa jadi seindah ini, Mas. Iya. Ternyata alam lebih pandai merawat daripada manusia. Coba kau lihat Raka itu. Dia dibesarkan oleh alam. Diberkahkan oleh Tuhan pagi hari agar dia bisa menikmati sinar matahari pagi. Dan dikuncupkan siang hari agar dia tidak kena sinar matahari siang. Coba kau bayangkan betapa teladannya Tuhan merawat isi alam ini. Segala kemudahan dia berikan kepada kita agar kita bisa menikmati rahmat-Nya. Ya, sementara apa yang bisa diberikan manusia sebagai terima kasihnya? Cuma setitik air jika dibanding dengan rahmat-Nya yang selautan. Tidak usah terlalu jauh dipikirkan hal itu. Dia maha mengetahui dan tidak banyak yang dia harapkan dari kita. Kecuali menjalankan apa yang dia perintahkan dan menjauhi apa yang dia larang. Itu saja. Ya, terlalu sedikit memang balasan dari kita manusia terhadap nikmat yang telah dia berikan. Sementara malah masih banyak di antara kita yang belum mau mensyukuri nikmat yang dia rasakan. Berterima kasihlah atas nikmat yang dia berikan kepadamu. Niscaya Allah akan menambah nikmat itu padamu. Sudah kau ucapkan terima kasihmu siang hari ini padanya? Belum, Mas. Nah, sholatlah sebelum waktu lohor habis. Tuhan akan menempatkan di barisan yang paling terdepan bagi mereka yang selalu menghadap Dia tepat pada waktunya. Ya, Mas. Kalau kita punya anak nanti, usahakan memberi contoh yang baik. Karena mereka akan meniru apa yang diperbuat oleh kedua orang tuanya. Salatlah tepat pada waktunya buat membuktikan kesetiaan kita padanya. Ya, Mas.